Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dengan setia mengikuti program Bible Study Online CK7. Hari ini, pembacaan kita dari Mazmur 59 tentang ancaman yang diperoleh atau dialami oleh seorang percaya, juga yang datang dari musuh-musuh pribadinya, dan juga ancaman kekacauan dari kota sekitar mereka. Bahkan ketika terjadi serangan dari bangsa-bangsa asing, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita ingat? Seandainya musuh sudah ada di sekeliling kita, apa yang kita ingat? Apakah kita mengingat akan kematian kita? Atau kita mengingat akan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, bahkan Tuhan yang bisa mentertawakan musuh-musuhnya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponi ancaman, baik itu ancaman pribadi atau kota atau bahkan serangan dari bangsa asing, dari pembacaan Mazmur 59 ini. Ini merupakan satu mazmur yang cukup kompleks, cukup beragam, karena ada pribadi, ada kota, ada negara atau sebuah bangsa. Nah, saudara-saudara, pada saat ini karena begitu kompleksnya, mari kita mulai lebih dahulu dengan kita menekankan kepada keintiman kita dengan Tuhan. Kita membangun dulu sebuah keyakinan. Kita kembalikan fokus kita kepada Allah yang menjadi kekuatan, pertolongan, dan yang menjadi pemberi kemenangan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan pada saat ini. Oh, terpujilah Engkau, Tuhan penolong kami. Tuhan yang di dalam Kristus telah memberikan kemenangan kepada kami. Oh, biarlah nama-Mu Tuhan pada saat ini yang menjadi nomor 1 dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Amin. Inilah Tuhan doa kami. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Mari kita katakan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kepada kita Yesus pertolongan dan kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan, saudara-saudara. kemenangan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Itulah yang menjadi dukungan dan seruan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan pemberi kemenangan. Di dalam Yesus Kristus kemenanganmu itulah kemenangan yang pasti. Kemenangan yang gilang gemilang. Dan biar pada hari ini Roh Kudus menyatakan kepada kami lewat firman-Mu membuka mata hati kami menjadi terang. Mengerti akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Biarlah firman-Mu ini juga memberikan kepada kami keberanian bagi kami yang sedang mengalami tekanan dan ketakutan, ancaman. Bahkan juga kelegaan kepada kami yang mengalami kesesakan. Dan damai sejahtera kepada kami yang mengalami kebingungan. Kesembuhan bagi kami yang mengalami sakit dan kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 59 ini adalah mazmur doa. Tetapi saya katakan cukup kompleks. Karena ini merupakan satu gabungan. Di situ ada doa pribadi, ada doa karena ancaman pengepungan dari sebuah kota, tetapi juga ada ungkapan tentang ancaman serangan pengepungan dari bangsa asing. Karena kalau kita membaca judul dan keterangan judul di ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh Daud. Jadi ini seperti gambaran Daud sedang dikepung. Daud sedang diintai. Tetapi ada ungkapan lain. Makanya oleh para sarjana Alkitab Perjanjian Lama dikatakan sebagai mazmur kompleks atau mazmur yang rumit. Sebab ada kombinasi dari doa pribadi dari ayat 2 sampai 11. Tetapi dalam ayat 12 dikatakan ada ungkapan, ya Tuhan perisai kami. Perisai kami, bangsa kami, Allah yang memerintah keturunan Yakub dalam ayat 14. Nah ini biasanya dipakai untuk sebuah doa jemaat.
Jadi dari pribadi tiba-tiba berpindah kepada jemaat. Bahkan juga kepada doa pertolongan ketika satu bangsa sedang mengalami ancaman. Dikatakan adanya ungkapan Tuhan Allah semesta alam, Jehovah Zebaot, Allah Israel dalam ayat yang ke-6. Biasanya kalau muncul ungkapan ini, itu biasanya adalah ungkapan dari satu bangsa. Jadi mewakili doa sebuah bangsa. Karena adanya ancaman serangan dari bangsa asing. Dalam ayat yang ke-6 sampai 9. Ini satu gambar tentang ancaman dari bangsa asing. Tetapi kalau kita mau melihat struktur daripada Mazmur ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi satu sisi kompleks karena ada gabungan seruan doanya. Tetapi secara struktur sederhana. Yaitu dibagi tiga bait. Ibarat sebuah lagu atau puisi ini 3 bait. Baitnya itu ditandai dengan marker atau pembedanya itu adalah kata selah. Selah di dalam Mazmur itu seperti kalau kita main musik adalah pause atau interlude. Interlude berarti dari satu bait ke bait lain itu ada sedikit lantunan 1 atau 2 bar dari note-nya untuk menjadi jembatan. Jadi seperti jeda, kalau kita ngomong ada jedanya, ada pause. Nah begitu ya, itu namanya sela. Jadi itu menjadi penanda dari satu bait ke bait yang lain. Nah kalau kita lihat di sini ada 3 sela, berarti ada 3 bait yang menjadi pembedanya. Yang pertama bait 1 ayat 2 sampai 6. Yang kedua bait 2 ayat 7 sampai 14. Dan bait 3 ayat 15 sampai dengan 18. Nah di dalam bait 1 dibuka dengan sebuah permohonan. Ini adalah Mazmur doa, berarti sebuah langsung dinyatakan dengan doa permohonan. Doa ini untuk menarik perhatian Yahweh terhadap keadaan. Jadi kalau kita melihat Mazmur doa selalu dimulai dengan doa, lalu doanya itu mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Bagaimana Allah menjadi penolong di dalam kondisi itu. Apa yang menjadi persoalan adalah bahwa musuh-musuh yang dihadapi oleh pemazmur ini sedang bersekongkol melawan dia. Dan dalam puncak doanya, ayat yang ke-6, dia katakan bahwa persekongkolan ini juga melibatkan bangsa-bangsa terhadap bangsa Israel. Berarti mungkin bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengintai Daud ini juga dari bangsa lain. Atau ada orang-orang dari bangsa lain yang dipakai oleh Saul untuk menyerang dia. Dan dalam bait yang kedua yaitu ayat 7 sampai 14, gambaran musuh itu diungkapkan seperti gerombolan anjing yang melolong dan mengelilingi kota. Jadi seperti sebuah pengepungan. Jadi masih seperti gambaran di dalam judul itu di mana Daud sedang diintai, jadi sedang dikelilingi, diawasi. Nah, perkataan-perkataan musuh mereka digambarkan seperti pedang, berarti perkataan yang sifatnya mengancam, mengintimidasi, yang siap untuk membunuh. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Itu istilah itu sama diungkapkan di dalam Mazmur ini. Kata-kata mereka seperti pedang. Dan dalam doanya Mazmur, ayat yang ke-10 dan 11, pemazmur tetap menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai perlindungan dan pertolongannya. Jadi, ya betul ada ancaman. Ini kalau kita beriman itu begitu ya. Kita tidak beriman itu menyangkali kenyataan, tidak boleh. Iman yang benar adalah kita mengakui adanya fakta, adanya ketakutan, adanya ancaman, adanya musuh, adanya persoalan, ada sakit penyakit, adanya penderitaan, kesengsaraan, semua harus kita akui dulu. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita katakan Tuhan ini loh yang terjadi. Tetapi jangan mengakhiri hanya dengan kita terlena atau terpuruk di dalam keadaan. Tetapi akhirnya harusnya adalah deklarasi kepercayaan, keyakinan kita
akan Tuhan Yesus yang menolong kita dan yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan bait yang ketiga, yaitu ayat 15 sampai 18, menjadi bagian penutup. Nah, di sini ada yang menarik. Coba lihat, perhatikan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dikatakan, pada waktu senja mereka datang kembali, yaitu musuh-musuh yang seperti anjing tadi. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Ayat 15. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Jadi dengan kata lain, sekarang kondisi yang tadi menjadi masalah itu, mari kita lihat apa perubahannya. Ya, apa perubahannya? Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18. Jadi kalau tadi bait yang kedua itu di ayat 10 dibilang begini. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab engkau, ya Allah, adalah kota bentengku. Aku mau berpegang kepadamu. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya, aku mau engkau mengawasi aku. Aku mau engkau memperhatikan aku. Tapi coba lihat ayat yang ke-11. Mirip, tapi ada perbedaan. Ayat yang ke-18, mohon maaf. Ayat yang ke-18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Tadi di sini, bagimu engkau adalah kota bentengku. Aku mau berpegang padamu. Aku mau berpegang padamu. Sekarang aku mau bermazmur bagimu. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah perubahan di dalam sikap hati dan sikap doa. Yang tadi saya katakan, kita mesti mengakui kenyataan, lalu di dalam kenyataan itu bagaimana kita melihat Allah. Jadi perspektif ilahi atau perspektif yang biblikal selalu begini. Tadi ya, jangan menyangkali kenyataan. Tetapi kamu juga tidak boleh hanya sekedar menerima kenyataan lalu tidak berbuat apa-apa. Sewaktu kita melihat kenyataan yang buruk mungkin, mari kita melihat di mata Tuhan apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan terhadap persoalan ini. Apa yang menjadi iman kita terhadap persoalan ini. Dalam masalah Daud atau pemazmur di sini dikatakan, Tuhan, engkau yang memandang aku, engkau yang mengawasi aku, engkau yang menjadi pegangan hidupku. Itu ya, di ayat yang ke-10 tadi. Tetapi di akhir dari doanya terjadi sebuah perubahan besar. Bukan hanya dia mengatakan mengenai Tuhan engkau adalah peganganku, Tuhan engkau adalah pengawasku, tapi sekarang dia berpindah. Aku bermazmur bagimu. Saudara perhatikan apa perbedaannya? Dia membuat sebuah langkah, lompatan kemenangan, lompatan iman. Bahwa Tuhan, engkau memang betul ada ancaman, ada pengepungan dalam ayat 15 dan 16. Perhatikan, tidak menyangkali kenyataan. Tetapi kemudian dia membalas dengan mengatakan, aku menyanyikan kekuatanmu. Aku bersorak-sorai karena kasih setiamu. Itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Jadi ini sebuah pernyataan iman bahwa sekalipun ada pengepungan, ada persoalan, tetapi Tuhan yang adalah kekuatan kita, kota benteng kita, pegangan kita, telah memberikan janji kemenangan. Dengan kata lain, Mazmur ini ingin mengatakan kepada semua pembacanya, pendengarnya, kalaupun kamu mengalami ancaman bahaya yang sampai menekan kamu, ingat hanya Tuhanlah pengharapanmu yang sanggup untuk memberi pertolongan dan kemenangan. Haleluya.
Luar biasa. Ayat ini atau Mazmur ini memberikan kepada kita sebuah dorongan. Ku tidak takut bahaya, sebab Tuhan adalah penolongku. Kan begitu kita katakan dalam pujian kita. Ini bukan merasa kayak orang jago-jagoan gitu loh. Wah, aku tidak takut bahaya, aku hebat. Biasanya orang-orang begini karena dia punya ilmu bela diri, dia punya senjata, dia punya backing. Tapi saudara-saudara, kalau kita sedang mengalami tekanan lalu kita mengatakan ungkapan, Tuhan aku bermazmur bagimu. Maka inilah yang jadi jawaban kita. Saya ingat ketika di dalam tahun 98 bulan Mei itu kerusuhan merebak di mana-mana. Saya sedang dalam proses perintisan gereja di satu kota di sekitar Jakarta. Di mana begitu banyak juga di Tangerang situ, begitu banyak juga orang-orang sedang melakukan penjarahan dan seterusnya. Dan di dalam tempat di mana saya tinggal, itu menjadi jalur para perusuh, para penjara. Dan mereka siap menjara rumah-rumah yang juga kaya, yang baik. Nah saudara, pada waktu mereka datang bergerombol dan wah nyanyi, sorak-sorak, teriak-teriak. Saya hanya dengan istri saya pada waktu itu dan saya langsung mematikan lampu semuanya. Di tengah-tengah ancaman seperti itu dan kita nggak bisa lari kemana-mana. Di belakang tembok rumah cukup tinggi, di depan mereka sudah ada dan langsung di depannya ada kali, kiri kanannya rumah. Nggak bisa lari kemana-mana. Di saat seperti itu, yang saya lakukan adalah, Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Engkaulah penolong kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali Tuhan. Tidak ada pertahanan diri kecuali Tuhan. Saudara, kita bisa menyadari di situ adanya ancaman bahaya maut. Itu sebabnya tadi saya membuka dengan pertanyaan ini. Ketika kita sedang mengalami ancaman, apakah kita mengingat akan sekedar kematian kita? Atau kita mengingat akan Tuhan? Karena pada waktu itu bersamaan itu datang. Dan ancaman maut. Dan saya di depan jendela melihat mengawasi bagaimana pergerakan daripada orang-orang ini. Di saat seperti itu. Saya lihat juga bagaimana kuasa roh jahat itu datang karena mereka membawa jarahan mereka. Wah! Dengan kegilaan. Dan saat seperti itu. Yang saya cuma mengatakan, saya berdoa dengan bahasa lidah. Saya berdoa dengan Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Minta malaikatmu berjaga-jaga di sekeliling rumah kami. Tidak ada perlindungan lain. Pagar, cuman pagar biasa yang gampang dirobohkan. Tapi di situ Tuhan melindungi. Nah saudara, saya melihat di dalam perjanjian baru, pola yang sama terjadi kepada umat Tuhan. Bahwa pada waktu gereja di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31. Mereka sedang mengalami ancaman bahaya. Bahkan pemimpinnya diambil. Ditangkap, ditampari, dihakimi. Pada waktu seperti itu, apa sikap mereka? Mereka datang berkumpul dan berdoa. Mereka kecil, tidak punya tentara, tidak punya senjata. Mereka orang yang sedang teraniaya oleh kaumnya sendiri. Pada waktu itu mereka tidak bisa meminta pertolongan bahkan kepada otoritas Romawi. Karena ini urusan agama, orang Romawi gak mau tahu. Kamu berantem sendiri aja, begitu kira-kira. Dan di tengah-tengah seperti itu mereka berdoa. Apa doa mereka? Ternyata doa mereka bukan Tuhan, tolong kami mau binasa. Bukan. Perhatikan bahwa ketika mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhan untuk mereka diberikan keberanian. Mereka diberikan keberanian untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Memberitakan firman Tuhan. Mereka meminta keberanian serta kuasa untuk melakukan kesembuhan. Mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, saudara, ini sebuah paradoks dengan kebanyakan kita. Ketika kita mengalami ancaman. Jangan mengatakan, oh itu kan mereka baru saja mengalami Pentakosta. Justru saudara-saudara dengar baik. Ini sebuah prinsip juga di dalam kekristenan. Every time
we face victory, the next step will be the enemy. Setiap kali kita sedang mengalami kemenangan, berkat, maka langkah berikutnya itu adalah ujian dan tantangan berikutnya. Ancaman dari musuh. Mereka baru saja mengalami kemenangan, betul. Tapi the next step adalah lawan-lawan mereka sedang datang. Dan ketika kita menang di situ, kita akan mendapatkan kemenangan baru. Lalu kita akan mengalami lagi ancaman baru. Dan seterusnya sampai kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Itulah yang namanya langkah orang benar. Langkah itu saudara kaki kanan. Berkat kaki kirinya, ujian. Langkah lagi kaki kanan. Terima lagi kemenangan berkat. Kaki kiri, ngalami lagi ujian dan segala macam ancaman. Seterusnya sampai kita meninggalkan titik awal kita dan menjadi dewasa. Saudara-saudara, mari kita melihat setelah mereka mengalami kemenangan. Petrus mengalami ancaman lalu kemudian dia ditangkap dan dia diadili. Tetapi apa yang terjadi dengan doa jemaat? Ketika mereka dilepaskan dan mereka berdoa, Petrus datang melaporkan kepada mereka apa yang terjadi. Lalu kemudian disitulah mereka berseru kepada Allah. Mengapa gusar bangsa-bangsa? Mengapa rusuh? Mereka merancangkan persekongkolan. Persis seperti apa yang doanya Daud. Bahkan sebenarnya ayat ini adalah kutipan dari Mazmur 2. Raja-raja dunia bersiap. Para pembesar-pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi saudara pada waktu itu, dan mereka juga mengatakan, Tuhan ini loh yang terjadi. Kota itu dan Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu. Mereka mengatakan tentang kenyataan yang ada. Dan orang-orang yang engkau urapi. Lalu apa yang dikatakan? Ayat yang ke-28, 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka. Dilihat, sekarang minta Tuhan, lakukan intervensi. Lihat ancaman-ancaman mereka Tuhan. Kepada kami maksudnya. Lalu apa? Dan berikanlah hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Wow, luar biasa. Berikan kepada kami keberanian. Ulurkan tangan-Mu, artinya turunkanlah pertolongan-Mu, turunkanlah kuasa-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara-saudara, doa mereka bukanlah doa seperti orang ketakutan. Tapi justru di dalam kondisi pengepungan itu Tuhan mereka minta keberanian. Minta Tuhan mengintervensi dengan mujizat, kesembuhan, tanda ajaib. Artinya mereka mau mengatakan, Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Maka hari ini nyatakanlah itu, buktikanlah itu. Saudara lihat apa hasil doa mereka? Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam Mazmur, ada kenyataan bagaimana pola itu kemudian digenapi di dalam gereja Tuhan. Dan seharusnya inilah yang menjadi cara kita meresponi ancaman bahaya dan pengepungan. Tuhan akan setiap hari siap sedia untuk menolong, mengulurkan tangannya yang perkasa. Memberikan kita keberanian, kepenuhan Roh Kudus, memberitakan Injil. Dengan tanda ajaib dan mujizat sebagai konfirmasi peneguhan pemberitaan Injil kita. Dan Tuhan menyertai kita. Kiranya firman ini akan mendorong kita semua. Walaupun ada ancaman bahaya, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Jangan sangkali kenyataan, tetapi izinkan Tuhan menyatakan dirinya dan memberikan kepada kita keberanian. Sehingga pujian akan dinaikkan kepada Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini biarlah firman ini Tuhan akan menyemangati kami untuk terus melihat Kristus yang telah menang dari segala kuasa-kuasa kegelapan dan raja-raja dunia. Bahkan firman-Mu berkata di dalam
Efesus pasal yang pertama Tuhan, ayat 20 dan 21 Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami kuasa yang jauh melebihi segala nama yang bisa disebut di muka bumi ini. Para penguasa, para raja-raja. Dan Engkau telah berikan itu semua kuasa di bawah kaki Kristus dan kepada gerejamu Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kalau kami sebagai gereja Tuhan hidup di dalam otoritas firman Yesus Kristus. Dan di atas firman itulah kami bertindak. Kuasa yang melampaui segala kuasa yang ada di dalam muka bumi ini sudah Engkau berikan kepada kami setiap orang percaya. Dan biarlah Tuhan semua kami akan berjalan dengan kuasa ilahi ini ketika kami menundukkan diri, kami mentaati firman-Mu dan mengikuti tuntunan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.